Bayangin gini, kamu lagi hamil, entah itu anak pertama atau kedua. Perut makin gede, tiap malam kamu rebahan, tangan di perut, tapi pikiran kamu malah lari kemana-mana. Nanti lahiran sakit nggak ya? Aku bisa jadi ibu yang bener nggak ya? Duh, kok aku belum ngerasa bonding ya? Harusnya kan katanya ibu tuh langsung sayang banget. Terus kamu buka Instagram, lihat video ibu-ibu yang glowing sambil ngomong manis ke perutnya. Halo baby, mama sayang. Kamu cuma bengong. Kok aku malah ngerasa aneh ya ngomong sama perut sendiri? Dan di situ kamu mulai ngerasa bersalah. Ini masalahnya. Kebanyakan orang mengira bonding itu baru dimulai setelah bayi lahir. Setelah kamu lihat wajahnya. Setelah kamu gendong, setelah kamu nyusuin. Seolah-olah sebelum itu, ya bayi cuma ada di dalam. Padahal, disinilah semuanya jadi benar-benar menarik. Aku mau bilang sesuatu yang mungkin bikin kamu agak, hah? Ikatan emosional kamu sama bayi itu bukan tombol on-off pas lahir. Itu lebih kayak proses pairing, kayak Bluetooth. Kalau kamu nunggu sampai perangkatnya keluar baru mau pairing, bisa, tapi seringnya jadi lebih ribet, lebih canggung. Dan kamu cepet panik kalau kok nggak klik. Dan ini bukan sekadar kata-kata motivasi ya. Ada penelitian klasik yang menunjukkan bayi baru lahir bisa membedakan dan lebih memilih suara ibunya dibanding suara perempuan lain. Itu diteliti lewat pola hisapan bayi untuk memilih suara yang mau dia dengar, the Casper and Fever. Artinya, ada pembelajaran yang terjadi sebelum lahir, dan penelitian modern juga makin menegaskan paparan suara ibu berhubungan dengan perkembangan jalur bahasa di otak, bahkan pada bayi prematur yang diperdengarkan rekaman suara ibunya. Stanford Medicine 2025. Jadi bukan cuma lucu-lucuan kamu ngobrol sama perut, ada jejak biologisnya. Nah, pertanyaannya, kalau bayi bisa kenal kamu dari dalam, kenapa banyak ibu justru merasa jauh? Jawabannya biasanya bukan karena kamu ibu yang buruk, tapi karena kamu lagi kejebak 3 hal. Stres, ekspektasi sosial, dan cara kerja otak manusia. Coba lihat realita keseharian ibu hamil. Kamu bangun pagi, mual. Siang kerja, dikejar deadline. Pulang, capek. Malam, scroll baca artikel. Janin harus distimulasi, jangan stres, harus happy. Lah, gimana caranya? Terus kamu mulai melakukan hal-hal yang kelihatan produktif. Beli baju bayi, bikin wishlist stroller, milih RS, nonton video persalinan. Tapi justru yang paling penting sering kelewat, membangun kedekatan emosi. Inilah yang kebanyakan orang tidak sadari. Bonding itu bukan event. Bonding itu kebiasaan kecil yang diulang-ulang sampai otak kamu menganggap bayi itu nyata. Karena otak kita itu lucu. Sesuatu terasa nyata kalau sering kita ajak berinteraksi. Kalau bayi masih abstrak di kepala kamu, wajar. Kamu merasa belum nyambung. Terus kenapa bonding bisa terasa nggak natural? Ada faktor psikologis yang sederhana. Kamu belum punya feedback yang jelas. Ngomong ke bayi di kandungan itu kayak ngobrol di WhatsApp tapi centang satu. Kamu jadi mikir, dia dengar gak sih? Padahal, sumber-sumber medis populer menyebut kemampuan bayi mendengar mulai berkembang di trimester 2 dan makin responsif di trimester 3. Dan suara ibu adalah yang paling nyampe karena getaran tubuh. Jadi kemungkinan besar ada input yang masuk, meski bukan kayak jawab versi orang dewasa. Kamu kebanyakan menilai diri sendiri. Kok aku nggak seharu itu ya? Ini efek sosial media. Kita membandingkan perasaan. Padahal perasaan itu bukan performa. Stres bikin kamu freeze. Dan ini penting. Ada riset yang menunjukkan stres selama kehamilan bisa berkaitan dengan perubahan biologis di plasenta terkait hormon stres seperti kortisol. Misal publikasi dari University of Barcelona yang diberitakan 2025. Intinya, kalau kamu terus tegang, tubuh kamu sibuk survival mode, bukan connect mode. Terus gimana caranya bonding sejak hamil tanpa jadi cringe? Nah, kita masuk ke langkah yang bisa kamu praktikkan langsung, bukan yang teoritis-teoritis doang. 1. Bikin ritual 3 menit yang konsisten, bukan lama tapi rutin. Pilih waktu yang sama tiap hari, sebelum tidur, setelah mandi, atau setelah sholat. Caranya, taruh tangan di perut, tarik napas 3 kali. Ucapkan 3 kalimat sederhana. Contoh, halo dek, hari ini mama capek, tapi mama ada di sini. Makasih udah tumbuh. Besok kita jalanin pelan-pelan ya. Kuncinya, jujur, bukan puitis. Analogi gampangnya gini,
Bonding itu kayak nabung. Receh tiap hari kelihatan kecil, tapi 3 bulan kemudian kamu kaget sendiri. 2. Pakai nama panggilan secepatnya. Nggak harus nama final, bisa D, kecil, bintang, kacang. Otak kamu butuh label. Label bikin hubungan jadi personal. Tanpa label, bayi terasa kayak proyek. Dengan label, bayi terasa kayak orang. 3. Responin gerakan bayi seperti kamu responin orang. Ini simple tapi ngaruh banget. Kalau bayi nendang, kamu aktif ya. Kayaknya kamu nggak suka posisi ini. Tenang, mama geser. Sekarang mungkin kamu berpikir, ini kan cuma aku yang ngarang. Iya, tapi justru itu gunanya. Kamu sedang melatih otak kamu untuk membaca sinyal dan membangun kedekatan. Nanti pas bayi lahir, skill ini kepakai banget. 4. Libatkan pasangan dengan cara yang realistis. Bukan, ayo kamu harus bonding juga, yang bikin pasangan defensif. Pakai format tugas kecil. 1 menit ngomong ke perut sebelum berangkat kerja. Atau bacain 1 paragraf buku tiap malam. Ada penelitian tentang suara orang tua dan preferensi bayi pada suara yang familiar. Intinya, familiarity itu dibangun, bukan muncul aja. 5. Kurangi bonding yang palsu dan ganti dengan yang regulasi emosi. Ini yang mengejutkan. Kadang yang bikin kamu jauh dari bayi bukan kurang ngobrol, tapi kamu jarang tenang. Coba 1 teknik. Saat cemas, ucapkan, aku aman, bayiku aman, kita lagi belajar. Ini bukan mantra magis. Ini cara menurunkan alarm otak kamu supaya kamu bisa hadir. Dan kalau kamu merasa cemas berat, jangan sok kuat. Ada meta-analisis besar di Zaman Network Open yang menunjukkan sekitar 1 dari 5 perempuan hamil dan postpartum di konteks negara berpenghasilan rendah dan menengah mengalami gangguan kecemasan. Artinya, kamu nggak sendirian, dan bantuan itu normal. Disinilah semuanya jadi benar-benar menarik. Bonding sejak hamil itu sebenarnya bukan cuma untuk bayi. Itu untuk kamu, karena kamu sedang membangun identitas baru. Dari aku menjadi aku plus kamu. Kalau kamu melatih itu pelan-pelan, transisi setelah lahir jadi lebih lembut. Kamu lebih cepat kenal ritmenya, lebih cepat percaya diri, dan lebih sedikit merasa asing dengan peran baru. Jadi kalau hari ini kamu masih ngerasa, aku kok belum merasa deket ya? Dengerin aku, itu bukan tanda kamu gagal. Itu tanda kamu manusia. Mulai dari 3 menit malam ini, bukan besok, malam ini. Taruh tangan di perut, tarik nafas, bilang 1 kalimat jujur. Itu aja dulu. Kalau kamu mau, tulis di komentar, kamu lagi di trimester berapa dan 1 hal yang paling kamu khawatirkan soal jadi orang tua. Biar kita bahas sama-sama, pelan-pelan, tanpa menghakimi. Dan kalau video ini ngebantu, trik like, subscribe, karena konten kayak gini tuh bukan cuma buat tahu, tapi buat hidup kamu jadi lebih siap. Ingat, bonding itu bukan soal jadi ibu yang sempurna. Bonding itu soal hadir sedikit demi sedikit sampai suatu hari kamu sadar, ternyata kita udah kenal dari lama. Sampai jumpa di video selanjutnya.